Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat JKN semua. Kembali lagi bersama saya di sini Mr. Host di podcast kita semua Bincang JKN. Nah, kali ini kita sudah di pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Pak Abdal selaku Kepala Bagian STMUK di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Luwu. Karena yang akan kita bahas ini adalah terkait dengan tata nilai yang dimana merupakan Pak Abdal merupakan penanggung jawab Pak ya, atau mungkin bisa dibilang sebagai guide-nya lah gitu ya kalau soal tata nilai dan juga terkait dengan WBS yang akan kita bahas di pagi hari ini. Nah, jadi di episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang penting dan relevan tentunya dalam pembangunan sebuah organisasi yang sehat dan berkelanjutan, yaitu mengenai tata nilai organisasi serta bagaimana sistem pendukungnya seperti whistleblowing system atau biasa disebut WBS dapat mengoptimalkan penerapan dari tata nilai itu sendiri. Nilai-nilai organisasi itu bukan hanya semboyan di dinding kantor, melainkan sebuah kompas moral yang membentuk budaya kerja, perilaku, dan menentukan bagaimana kepercayaan publik terhadap organisasi. Tapi bagaimana cara memastikan nilai itu benar-benar diterapkan dalam keseharian, dan ketika nilai itu dilanggar, adakah ruang aman bagi orang-orang dalam organisasi untuk bersuara? Kali ini kita akan bahas bersama narasumber kita. Nah, Pak Abdal, sebelum lebih jauh pembahasan mengenai WBS ataupun whistleblowing system, kita ke hal-hal yang mendasar dulu. Seperti apa yang dimaksud dengan tata nilai dalam konteks organisasi, Pak, terutama di BPJS Kesehatan? Ya, sebelumnya diucapkan terima kasih dulu buat Mr. Host yang sudah mengundang saya di pertemuan kali ini. Ini undangan yang kedua ya? Kedua. Ya, akhirnya berkesempatan hadir di studio podcast yang luar biasa di hari ini. Mantap. Nah, berbicara dengan tata nilai organisasi yang ada di organisasi kita, yaitu di BPJS Kesehatan. Tentunya di BPJS Kesehatan ini sebelumnya itu kita sudah memiliki peraturan direksi terkait dengan arsitektur budaya organisasi itu sendiri. Di mana arsitektur budaya organisasi ini, kalau kita berbicara arsitektur dalam bentuk suatu bangunan, yaitu merupakan struktur budaya yang dapat membangun budaya kerja kita, di mana budaya kerja kita ini akan mendukung kinerja kita sebagai pegawai BPJS Kesehatan, di mana dari aspek-aspek arsitektur budaya itu terdapat pilar-pilar dari budaya itu sendiri, di mana pilar-pilar itunya nantinya dibentuk oleh tata nilai BPJS Kesehatan, di mana tata nilai BPJS Kesehatan itu ada 4, yaitu integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif. Nah, dari 4 tata nilai ini disingkat menjadi inisiatif. Yang dimana selalu kita coba gaung-gaungkan setiap harinya terkait dengan inisiatif oleh Duta BPJS Kesehatan. Baik, luar biasa sekali. Berarti sudah ada terbentuk ya tata nilai itu, sudah terkonteks dengan sedemikian rupa ya, untuk memastikan bahwa setiap apa yang dikerjakan oleh pegawai itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi, seperti itu Pak ya. Selalu kita tiap hari selalu kita coba gaungkan pada seluruh Duta BPJS Kesehatan bahwa jadikanlah inisiatif sebagai pedoman mereka dalam menjalankan tata nilai yang ada di organisasi kita. Nah, kemudian mengapa tata nilai ini menjadi elemen yang penting Pak dalam pembentukan budaya? Tata nilai BPJS Kesehatan ini kan dia merupakan elemen yang krusial ya, elemen yang krusial di mana dalam membentuk budaya organisasi ini, karena dia berperan sebagai pondasi dalam suatu arsitektur budaya yang mengarahkan bahwa aspek perilaku dan interaksi di dalam organisasi itu, di mana nilai inti yang seperti saya jelaskan tadi, integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif itu akan mendefinisikan siapa kita dalam tanda kutip, siapa kita dalam organisasi yang ada di BPJS Kesehatan. Makanya tata nilai ini saya merasa bahwa tata nilai ini bukan hanya sekedar kata-kata indah yang dipajang dalam bentuk poster ataupun dipampang dalam situs web
di BPJS Kesehatan yang sering kita gaungkan dalam apel pagi. Namun tata nilai ini diharapkan sebagai jiwa dan pengarah dalam budaya organisasi. Tanpa penerapan dari tata nilai yang baik, tentunya perusahaan akan menjadi lemah, tidak konsisten, bahkan tanpa didukung oleh tata nilai ini tentunya bisa rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang tentunya bisa merusak citra dari institusi itu sendiri. Seperti itu, Mas. Baik. Mr. Host. Luar biasa ya melihat seperti yang Pak Dal cerita tadi betapa pentingnya tata nilai ini menjadi sebuah fondasi bagi sebuah organisasi, Pak ya. Kemudian Pak, bisa diceritakan mungkin bagaimana penerapan nilai ini sendiri di organisasi BPJS Kesehatan saat ini? Ya, tadi kan singkatan inisiatif kan integritas, kolaborasi, pelayanan prima dan inovatif, di mana penerapannya bisa saya coba jabarkan bahwa misalnya contohnya integritas. Integritas itu bagaimana kita menjalankan suatu tugas dan tanggung jawab kita sebagai duta BPJS Kesehatan dengan bersikap profesional dan bertanggung jawab, yang dimana antara pikiran, perbuatan dan perkataan itu harus selaras. Jadi sikap integritas itu bagaimana kita harus menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja. Kemudian yang kedua tadi kolaborasi. Ya, berbicara kolaborasi tentunya ada hubungan erat dengan kerjasama, di mana kerjasama baik antara sesama rekan kerja, antar bagian, kerjasama dengan stakeholder terkait ekosistem JKN, itu perlu terus kita galakan dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketiga terkait dengan sikap pelayanan prima. Sikap pelayanan prima, setiap duta BPJS Kesehatan harus memiliki sikap pelayanan prima, di mana kebutuhan pelanggan atau peserta serta sejauh mana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau peserta, sehingga apa yang kita berikan tentunya bagi peserta itu sendiri dia mendapatkan kepuasan dari pelayanan yang kita berikan. Kemudian yang keempat itu sikap inovatif, di mana kita duta BPJS Kesehatan tentunya harus melahirkan ide-ide perubahan yang sifatnya inovatif, yang nantinya berorientasi pada solusi untuk keunggulan organisasi sendiri. Karena kan setiap tahun perubahan baik dari kemajuan teknologi, globalisasi tentunya dituntut kita untuk terus berinovasi. Seperti itu, Mr. Ross. Oke, terima kasih Pak Udal. Nah, tadi dijelaskan bahwa salah satu tata nilai di BPJS itu adalah integritas, Pak Udal. Iya, betul sekali. Terus bagaimana ini? Apa tantangan terbesar dalam menumbuhkan dan menjaga integritas di lingkungan BPJS Kesehatan? Tantangan terbesar menurut saya lebih ke sikap konsistensi kita. Konsistensi kita sebagai pegawai BPJS Kesehatan, apakah kita konsisten dalam menerapkan integritas itu sendiri, dan kesadaran juga bahwa ya tentunya kita harus sadar bahwa integritas ini kan penting ya, betul, untuk kita terus jaga, yang tentunya sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Tentunya pelanggaran-pelanggaran integritas juga biasanya berawal dari hal-hal yang kecil yang malah dianggap remeh seperti berbohong, terlambat ikut apel dan sebagainya. Makanya konsistensi penerapan integritas ini yang tentunya merupakan tantangan terbesar lah dalam penerapan tata nilai ini. Oke, baik Pak. Kemudian kalau berbicara tentang tata nilai dan penerapannya, itu biasanya harus didukung oleh suatu tools atau sistem, Pak ya. Kalau di BPJS itu ada namanya whistleblowing system. Nah, itu sebenarnya apa Pak yang dimaksud dengan whistleblowing system itu, dan apa tujuannya dalam organisasi kita? Whistleblowing system atau disingkat WBS ya. Tentunya perlu saya jelaskan dulu ya, apakah apa itu whistleblowing system atau WBS ini. Itu merupakan
mekanisme formal yang disediakan oleh suatu organisasi. Saya yakin di organisasi manapun ada tools untuk WBS ini, whistleblowing system ini, di mana itu memungkinkan entah karyawan internal atau mitra dari organisasi itu sendiri untuk melaporkan secara aman dan rahasia terkait dengan entah perilaku, tindakan, atau praktek-praktek yang tidak sesuai dengan etik itu sendiri. Itu yang saya coba garis bawahi terkait dengan apa itu whistleblowing system. Tentunya tujuan dari penerapan atau pelaksanaan whistleblowing system ini sedini mungkin kiranya suatu perusahaan atau organisasi dapat mengambil tindakan korektif untuk menghentikan pelanggaran maupun meminimalisir kerugian organisasi dengan dalam tanda kutip sejauh mana organisasi itu mengirimkan pesan kepada masyarakat luas bahwa organisasi ini benar-benar berkomitmen dalam menerapkan tata nilai organisasi seperti yang saya jelaskan tadi di awal menerapkan tata nilai organisasi di mana sinyal kuat bahwa keseriusan dari organisasi ini untuk benar-benar menerapkan tata nilai ini. Oke. Luar biasa. Terus bagaimana mekanisme WBS ini bekerja, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Mekanisme WBS ini bekerja di internal BPJS Kesehatan sendiri itu kita sudah memiliki tools terbaru, aplikasi terbaru di BPJS Kesehatan di mana pelaporan terkait dengan dugaan pelanggaran itu menggunakan aplikasi whistleblowing system 2.0 yang terbaru yang sudah diupdate dan dirilis beberapa minggu yang lalu, di mana nantinya aplikasi WBS ini akan mengakomodir pelapor internal yang sebelumnya itu aplikasi WBS ini hanya melaporkan, lebih didominasi oleh pelaporan-pelaporan yang terkait dengan kode etik internal pegawai, tapi juga sekarang itu dengan updatean terbaru itu WBS ini sudah bisa mengakomodir pelaporan dari eksternal ataupun yang menjadi terlapornya itu adalah pihak eksternal atau mitra dari BPJS Kesehatan itu keunggulannya. Jadi kita misalnya Mr. Host ada pengamatan bahwa terjadi dugaan pelanggaran oleh instansi lain yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, itu Mr. Host bisa berkesempatan melapornya melalui aplikasi whistleblowing system ini. Begitu juga sebaliknya ya, dari mereka mau melapor kita mereka juga melapor ke kita juga bisa juga. Oke. Berarti lebih ke banyak arah sekarang ya untuk laporannya. Sudah lebih luas lagi. Lebih luas ya, begitulah. Nah, tentunya pelaporan ini bisa diakses melalui www.wbs-bpjskesehatan.go.id atau bisa di searching di Google. Mr. Host coba search di Google. Nanti dimunculkan sama editor di sini. Di situ ada link yang nantinya diarahkan apakah kita hanya ingin meminta informasi saja atau ada tools untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Oh iya, berarti di situ nanti sudah lengkap ya di. Iya, sudah lengkap. Jadi sistemnya itu sudah user friendly. Jadi masyarakat bisa siapapun yang menjadi dugaan terlapor baik internal BPJS Kesehatan maupun mitra ekosistem JKN bisa melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan melalui link itu tersebut. Oke. Berarti ada yang melapor nih Pak Abdal sebagai ini, harus ada yang melapor ya. Nah, ini juga mungkin menjadi apa ya, semacam ketakutan lah atau mungkin ya. Bagaimana kalau kita kalau kita melapor ini ntar malah kembali ke kita atau bagaimana ya kita yang melapor misalnya internal pegawai malah dia yang ditanya mungkin ya, sedikit mewakili kami Pak. Jadi apakah pertanyaan terpenting mungkin apakah pelapor ini dijamin Pak kerahasiaannya ataupun bagaimana nih BPJS Kesehatan menjamin keamanan dari ataupun
ataupun kerahasiaan data dari pelapor ini Pak, seperti itu. Ya, Supaya tentunya lebih Iya. apa ya, lebih terbuka lagi ya untuk ini ya, untuk Iya. lebih apa namanya? Optimal lagi lah untuk pelaporannya seperti itu Pak. sebenarnya dijamin kerahasiaan itu tentu saja ya dijamin kerahasiaannya karena dalam pelaporan WBS ini tentunya menganut asas pelaporan trust atau dapat dipercaya. Oke. Namun kalau misalnya Mr. Host takut ya misalnya untuk Iya. melaporkan ketahuan namanya Iya. melapor siapa gitu. Di aplikasi itu sudah ada pilihannya Mr. Host. Jadi Oh, ada bisa dipilih anonim atau dengan identitas. Wah, ada juga yang Iya, identitas ya? jadi Oke. mau pilih anonim atau yang tanpa identitas atau yang dengan identitas. Oke. Nah, kalau misalnya kayak Mr. Host takut melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan, tentunya ya menggunakan opsi anonim aja. Ya. Namun penggunaan opsi ini baik anonim yang tanpa identitas maupun yang beridentitas ini tentunya harus menerapkan prinsip yang didukung dengan 4W1H. Oke. Jadi 4W1H itu apa masalah yang dilaporkan, kemudian where di mana lokasi pelanggarannya, kemudian who siapa yang dilapor, Terus siapa yang melakukan pelanggaran? iya siapa yang melaporkan itu, siapa yang dugaan yang dilaporkan, kemudian when kapan kejadiannya, dan how bagaimana Gimana prosesnya? pelanggaran yang dilakukannya. Tentunya penyampaian yang disampaikan ini tentunya harus juga didukung oleh data-data yang valid. Data-data tambahan bisa berupa eviden video ataupun eviden chat ataupun misalnya ada pengawasan kamera CCTV dan sebagainya. Tentunya dapat dipertanggungjawabkan seperti itu, Mr. Oke, baik. Berarti intinya aman lah sebenarnya bagi pelapor ya, untuk melaporkan setiap pelanggaran ya yang terjadi. Kemudian kalau berbicara tentang jenis pelanggaran, ini jenis pelanggaran apa saja Pak yang bisa dilaporkan melalui WBS? Yang bisa dilaporkan secara garis besar itu ya seperti pelaporan kode etik misalnya, kode etik yang dilakukan oleh internal pegawai BPJS Kesehatan itu bisa dilaporkan melalui aplikasi WBS. Kemudian bisa melaporkan juga kecurangan yang dilakukan oleh ekosistem JKN, entah fasilitas kesehatan yang bermitra dengan kita. Berarti masyarakat bisa melaporkan? Bisa melaporkan, masyarakat bisa mengakses WBS BPJS Kesehatan ini. Misalnya dia melihat di luar sana ada kejadian terkait dengan Vaskes A melakukan tindakan kecurangan, tentunya bisa dilaporkan melalui aplikasi WBS. Juga pelanggaran berupa regulasi atau hukum yang tidak sesuai terkait dengan JKN ini juga bisa dilaporkan melalui aplikasi WBS. Berarti Cara itu seperti itu ya garis besarnya, Mister. cukup luas dari sebenarnya ya untuk Iya, cukup pelaporannya. luas untuk pelaporannya. Apa-apa saja pelanggaran yang bisa dilaporkan. Oke, baik. Mungkin pertanyaan penutup atau pertanyaan terakhir, bagaimana organisasi kita memastikan bahwa peran WBS ini dapat optimal? Tentu saja dalam tujuannya dalam menunjang tata nilai dalam organisasi. Tentunya whistleblowing system ini tentunya bukan hanya sekedar tools compliance atau kepatuhan, tapi ini merupakan cerminan hidupnya suatu tata nilai organisasi. Yang tentunya hal ini perlu didukung dengan kredibilitas dari sistem pendukung WBS itu sendiri. Dan di mana juga tuntutan konsistensi pegawai dalam menjalankan tata nilai dan keberanian dalam bersuara terhadap hal-hal yang dirasa tidak etis. Ini juga sesuatu hal yang penting, bagaimana kita harus berani dalam bersuara jika terjadi hal-hal yang tidak etis dalam lingkungan kita. Oke. Seperti itu garis besarnya, Mr. Dan Bos. kemudian memastikan bahwa organisasi melindungi kita yang melapor, Pak Abdul ya. Iya. Iya. Jangan takut karena ada tools anonim. Jadi setiap pegawai bisa melaporkan jika di lingkungannya ada hal-hal yang tidak etis yang terjadi di lingkungannya yang dalam tanda kutip adanya pelanggaran kode etik. Nggak apa-apa, langsung dilaporkan saja melalui aplikasi WBS yang tentunya didukung oleh data-data pendukung yang valid. Ya, oke.
Baik, terima kasih banyak Pak Abdal untuk Ya, kesempatan sama-sama. di siang hari ini mengambil waktunya cukup banyak ini untuk membahas terkait dengan WBS. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi atau sudah dibahas tadi bahwa di BPJS Kesehatan itu di samping ada tata nilai juga didukung oleh tools WBS yang memastikan bahwa tata nilai itu diterapkan secara optimal, yaitu di mana setiap setiap dari forum JKN ini setiap personnya itu dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi terhadap forum JKN, baik itu di sisi pelayanan kesehatan maupun di dalam internal BPJS Kesehatan sendiri. Jadi harapannya adalah semoga dengan WBS ini dan juga penerapan tata nilai yang optimal membuat BPJS Kesehatan semakin berkelanjutan tentunya, dan juga di mata masyarakat itu semakin positif dampak yang diberikan kepada masyarakat. Baik, demikian Pak Abdal Ya, podcast kita di siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. ya sama-sama. Jangan kapok untuk kami undang lagi ke Siap. pembahasan-pembahasan selanjutnya tentunya. Baik, demikian podcast kita di siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.